Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama melaksanakan Pekan Doa Pentakosta yang kedua. Tema Pekan Doa Pentakosta hari ini adalah kehadiran Kristus. Dengan bacaan Alkitab yang diambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Mari kini kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara-saudara, hari Senin lalu kita belajar akan kesetiaan Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena itu, sungguh amat baik jika kita dapat senantiasa bersyukur dan mengawali persekutuan ini dengan menyanyikan kasih setia Tuhan. Mari kini kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, dan bersyukur atas kasih dan pemeliharaanmu. Kehadiran Engkau di dalam kehidupan kami sungguh kami hayati, baik ketika kami sedang dalam pergumulan maupun di dalam sukacita. Tolong beri kami kepekaan untuk setiap kehadiran Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah melalui persekutuan dan pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini, kami dapat semakin siap dalam merayakan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita dan menyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus
Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab dan mendengarkan apa yang menjadi sapaan firman Tuhan untuk kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di hari yang kedua, pada pekan 2 Pentakosta ini ya Tuhan, kami bersama akan kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu yang sungguh kami yakini akan semakin memperlengkapi kami menyambut hari Pentakosta. Dan biar lewat firman Tuhan yang akan kami baca ini, kami dapat juga melakukannya, dan tolong kami ya Tuhan di dalam segala kelemahan kami, dalam kemanusiaan kami dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan rangkaian pekan 2 Pentakosta kita, dan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini dalam sebuah tema kehadiran Kristus, diambil dari Yohanes pasal 16, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan 24, saudara. Kelanjutan daripada bagian bacaan Alkitab kita yang kemarin. Demikian. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita, saudara-saudara. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari yang kedua di pekan 2 Pentakosta ini ialah kehadiran Kristus. Saudara, kalau ditanya kira-kira apakah Kristus hadir di dalam kehidupan ibu bapak saudara? Secara pribadi loh. Secara pribadi, di dalam hati, di dalam keluarga, di dalam rumah. Hadirkah? Sudah pasti hadir Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi persoalan bukan tentang kehadiran Tuhannya. Yang menjadi persoalan adalah kepekaan kita terhadap kehadiran daripada Tuhan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pesan-pesan yang Tuhan Yesus utarakan, yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid jelang kepada kematiannya. Jadi Tuhan Yesus sedang mempersiapkan para murid untuk mereka betul-betul dan benar-benar siap menjalani kehidupan ketika Tuhan Yesus tidak bersama-sama lagi bersama dengan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pernah belajar ya tentang latar belakang daripada kehidupan para murid. Ya, boleh dikatakan para murid ini sebagian ada sebetulnya, Bapak Ibu Saudara, ada sebagian daripada para murid ini yang mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup baik, sebut saja Yohanes misalkan. Tetapi cukup banyak juga para murid lain yang kemudian tidak punya pengetahuan secakap seperti Yohanes. Punya pengetahuan seperti Yohanes. Khususnya mereka yang adalah para nelayan, sebagian besar. Mereka punya kemampuan bernegosiasi harga. Mereka punya kemampuan berbahasa misalkan. Karena di Danau Galilea itu kan cukup banyak orang dari bangsa-bangsa lain. Sehingga ya minimal untuk sebut harga, untuk tanya
mau beli yang mana, mereka bisa menyampaikan itu. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat lebih berat lagi, ada kesulitan daripada mereka untuk menangkap. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam bagian bacaan Alkitab kita dalam ayat 16, ketika Tuhan Yesus mengatakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Para murid tidak langsung mengerti. Jangankan para murid Bapak Ibu Saudara. Coba kalau kita membaca ayat 16 ini pelan-pelan. Kita baca sekali lagi. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Apakah ngerti Bapak Ibu Saudara apa yang dimaksud Tuhan? Oh, ini maksudnya bahwa Tuhan Yesus nanti akan disalibkan, mati, tapi Tuhan Yesus akan bangkit. Betul kan itu maksudnya? Oh benar Bapak Ibu Saudara, maksudnya emang begitu. Tetapi kita mengerti karena kita sudah baca kisah-kisah sebelumnya. Tetapi kalau kita mengambil posisi daripada para murid, saudara, mereka nggak paham, mereka nggak tahu. Sehingga kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tidak mudah untuk mereka selami dan pahami secara langsung. Oleh karena itu mereka bergunjing satu sama lain. Saudara, kenapa sih para murid ini nggak nanya langsung kepada Tuhan Yesus? Apa Tuhan Yesus ini terlalu galak? Apa mereka akan dimarahi kalau mereka nggak ngerti? Kenapa mereka tidak bertanya langsung? Nah, ini soal tradisi ketimuran sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Dalam hubungan antara guru dan murid pada zaman itu Bapak Ibu Saudara ya, seorang murid itu tidak diberikan keleluasaan untuk bertanya kepada guru. Saya tanya deh sama ibu bapak yang pernah bersekolah. Pasti ya sudah pernah bersekolah ya. Entah dulu SR namanya, sekolah rakyat, atau mungkin sudah sekolah dasar. Ya. Bagaimana respeknya sama guru? Oh, guru itu sangat dihormati. Guru itu sangat ditakuti. Apa yang dikatakan guru itu benar. Tidak berani untuk membantah. Tidak berani untuk melihat matanya. Beda banget Bapak Ibu Saudara dengan zaman sekarang. Kita bicara soal kemerdekaan, demokrasi mungkin juga ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi juga soal lintas generasi. Anak-anak berani bertanya, berani mengkritisi, berani untuk menyapa. Dengan pendeta juga demikian. Bahkan bisa lu gue gitu ya sama pendeta. Bisa panggil bro, itu bisa. Beda sekali dengan tradisi-tradisi zaman dulu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi kita mundur pada zaman Tuhan Yesus. Maka dalam tradisi ketemuran, seorang murid itu tidak punya keleluasaan untuk bisa bertanya kepada guru. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi guru. Pengajaran daripada guru itu akan dinilai adalah pengajaran yang tidak berhasil. Sehingga dia tidak akan memiliki murid yang banyak dalam tradisi kerabian. Kalau banyak yang tidak mengerti terhadap apa yang diajarkannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu para murid bergunjing di antara mereka sendiri. Mereka saling bertanya, apa sih maksud Tuhan ketika bilang tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku? Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Tapi namanya Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pergunjingkan, apa yang mereka bicarakan. Dan karena itu Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi Tuhan bilang bahwa dalam waktu yang cepat, duka cita akan berubah jadi sukacita. Dan menarik sekali, Tuhan Yesus pakai satu buah ilustrasi tentang seorang perempuan yang berduka cita pada saat ia melahirkan. Maksudnya Tuhan mau mengatakan, orang melahirkan itu kan sakit. Ya katanya sih begitu, orang saya nggak tahu. Orang melahirkan itu kan sakit. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi terhadap penderitaannya. Gak ingat lagi terhadap sakitnya. Karena kegembiraannya menutupi itu semua. Bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dalam dunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran daripada Tuhan itu tidak tertutup saja di dalam ruangan. Saudara, mungkin kita beranggapan bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan. Saudara, gereja
atau rumah ibadah itu adalah tempat di mana kita beribadah. Tetapi Tuhan tentu saja tidak hanya ada di dalam ruang ibadah, tetapi Tuhan ada di mana saja. Banyak orang Bapak Ibu Saudara yang tampilannya di dalam ruangan ibadah itu berbeda sekali dalam kehidupan kesehariannya. Ia jauh lebih saleh, ia jauh lebih tampil dalam keadaan yang holy, yang kudus, yang baik begitu ya. Di dalam ruang ibadah, tetapi dalam kesehariannya, gak usah jauh-jauh, dalam keluarganya saja. Ia tidak menampilkan kehadiran Kristus dalam dirinya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama belajar. Kalau Roh Kudus boleh terus melingkupi kita, Roh Kudus memimpin dalam kehidupan kita, kehadiran Kristus senantiasa ada di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Maka kehidupan kita bukanlah kehidupan yang hanya tampil pada waktu-waktu tertentu saja, atau hanya di dalam tempat-tempat tertentu saja. Kehidupan keimanan kita harusnya itu benar-benar nyata di dalam seluruh keseharian kita. Nah, saudara, di tengah ketidakmengertian kita terhadap firman Tuhan, maka kita juga perlu senantiasa bergumul di dalam Tuhan. Kita perlu bertumbuh di dalam sebuah komunitas yang namanya gereja. Fungsi daripada pemberitaan firman Tuhan lewat khotbah, lewat renungan adalah supaya umat dan bersama-sama si pengkhotbah ini juga bisa mengerti apa yang mau Tuhan katakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari ini kita bersama ingin menghayati tentang kehadiran Kristus dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara percayalah bahwa Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan saudara, dan Tuhan juga yang senantiasa memimpin dalam kehidupan kita. Selamat merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Selamat peka terhadap kehadiran Kristus di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa menolong dan memimpin setiap kita. Amin. Saudara, untuk menghayati firman Tuhan dan tema kita pada malam hari ini, mari bersama kita menyanyikan Yesus terangmu, pelita hatiku. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Syafaat kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami diingatkan tentang kehadiran Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh memiliki hati yang peka terhadap itu, dan itu semua terjadi karena tuntunan tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mungkin ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami yang saat ini kami alami, dan biarlah kami boleh tahu dan juga merasakan bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa di dalam duka cita, di dalam ratapan, di dalam tangisan, itu tidak kekal. Tetapi ada sukacita, ada kegembiraan, ada damai sejahtera yang kami peroleh karena kami menjalani kehidupan iman kami di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap pelayanan jemaat-Mu di tempat ini, khususnya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menopang dan memimpin kami, memakai setiap para pelayan-pelayan-Mu yang dengan penuh kesetiaan melayani Tuhan. Kami juga berdoa kiranya umat-Mu yang belum dapat mengambil bagian, mereka juga dapat mengambil bagian dalam pelayanan ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap permohonan kami. Dan biarlah hari-hari di mana kami terus memaknai tentang hari pra-Pentakosta ini sampai dengan hari Pentakosta, kami boleh menghayati bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir dalam hidup kita. Kematiannya di kayu salib diteruskan dengan kebangkitan. Karyanya di dunia diteruskan dengan pencurahan Roh Kudus bagi setiap kita. Mari kita menjadi pribadi yang senantiasa siap untuk diutus Tuhan. Kita menutup persekutuan di malam hari ini dengan menyanyikan Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kubitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menutup persekutuan doa di malam hari ini dengan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.